Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah dan makin lama ada dalam kesadaran jiwa tenang, sehingga kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, bukan yang kaleng-kaleng buatan logika semata, dan bisa lebih menyadari bahwa saat ini pun kita sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, seperti biasanya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya, sehingga sekitarnya pun makin bisa mengingat kembali untuk bisa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi, dan juga termotivasi untuk selalu menenangkan dirinya pada setiap kondisi yang dihadapi. Sobat RTD, kali ini saya ingin bercerita mengenai pusat energi dan jalur energi. Pusat energi atau jalur energi ini disebut juga sebagai, kalau pusat energi itu sering saya singkat sebagai pusen, itu bahasa Indonesia. Kalau terminologi dalam bahasa Sanskritnya itu adalah cakra. Ada juga yang bilang sebagai mandala. Mungkin dalam bahasa Jawa itu beberapa kali disebut sebagai mandala. Terus ada juga dalam bahasa Arab disebut sebagai latifah. Kalau saya bahasa Indonesianya pusen, yang umum sering disebut sebagai cakra. Nah, cakra ini adalah pusat-pusat energi yang ada di dalam diri kita, yang mendukung kerja tubuh eterik. Tubuh eterik adalah jiwa kita, kemudian mendukung kerja dari tubuh organik juga. Yaitu organ tubuh, kemudian fisik ini pastinya organ-organ tubuh, nah yang jarang disebut itu mungkin jalur energi. Jalur energi ini menghubungkan antara pusat-pusat energi, pusen, antara satu pusen dan pusen yang lainnya, dan juga menghubungkan ke arah organ-organ tubuh, baik yang eterik atau organik. Nah, jika kita ingin salah satu aplikasi yang ada dalam diri manusia yang saya sebut sebagai kesadaran, kalau kita ingin meningkatkan kesadaran, itu salah satu syaratnya adalah
pusat energi atau jalur-jalur energinya itu juga harus bagus, sehingga bisa digunakan untuk masuk ke level berikutnya dari kesadaran. Dan itu bukan hanya satu bagian pusen ya atau cakra, tapi seluruh bagian juga harus bekerja secara simultan atau bersama-sama. Jadi menurut yang saya pelajari, itu pusat energi itu kerjanya saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau kalau yang aktif hanya satu bagian, maka bagian lain sebetulnya tidak bisa bekerja dengan optimal ya. Bukan tidak bisa kerja, bisa tapi tidak optimal. Karena fungsi dari tiap pusat energi itu beda-beda. Dan saling mendukung. Nggak bisa juga kita hanya aktifkan salah satu bagian, kemudian bagian yang lainnya kita ingin bisa bekerja secara optimal ya, beda dengan hanya bekerja. Setelah bisa bekerja, dia akan bekerja secara maksimal, kemudian dia bisa optimal. Jadi kalau misalnya saja kita ingin mengaktifkan energi kasih sayang, yang diaktifkan hanya pusen dada atau sering disebut cakra anahata, itu aja yang diaktifkan. Terus kita bisa mengirimkan energi ping, energi kasih sayang, atau mengaktifkan dengan teknik double ping dengan pin cinta kasih sayang. Sebut aja pinnya cinta kasih sayang, lakukan teknik double ping, maka pusat energi ping akan aktif. Sesimpel itu ya, sesimpel itu sebenarnya. Tapi di balik itu ada teknis aktivasi energinya. Energi yang aktif memang sepertinya hanya energi dari pusen anahata, pusen dada atau cakra anahata. Sepertinya begitu, sepertinya ya. Tapi sebetulnya tidak. Pembangkit dari seluruh cakra, seluruh pusen itu adalah energi yang berasal dari pusen dasar yang ada di perineum. Kalau di aktivasi atau pembangkitannya dengan percikan cahaya Tuhan, hasilnya itu sering disebut sebagai kalau saya sebut sebagai energi spiritual Nusantara. Ada lagi yang menggunakan pusat energi lain ya, jenis energi lain untuk membangkitkan. Nah, kalau di pin-pin yang saya buat itu aktifnya melalui pusat energi atau cakra dasar, pusen dasar atau cakra muladhara yang ada di perineum. Itu pembangkitnya adalah energi percikan cahaya Tuhan, energi cahaya Tuhan. Dia aktif, kemudian mengirimkan energi. Kalau di energi pink, mengirimkan energi melalui jalur energi ke dada, di mana ada pusen dada atau cakra anahata berada. Kemudian aktiflah energi pink, kemudian bisa disalurkan ke target. Ya sesimpel itu. Tapi ingat juga, bukan hanya pusat energinya, di mana ini membutuhkan kira-kira yang disebut hanya pusen dasar sama pusen dada, muladhara dan anahata. Sepertinya hanya begitu kan?
sepertinya. Tapi ada juga jalur-jalur energi yang dilewati. Jalur energi yang dilewati itu juga pasti akan mengalir melalui pusat energi juga. Misalnya pusat energi dasar naik, kemudian ada Pusensex, naik lagi ada solar plexus, kemudian naik lagi dan sampai ke Pusen dada. Ada jalur-jalur energinya. Nah, kalau jalur energinya tidak dipersiapkan untuk bisa dialiri energi dengan kualitas besar, maka jalur-jalur energinya ini akan jadi bermasalah. Ada yang robek, ada yang over capacity, jadi melembung, ada yang malah sampai putus begitu. Harus dikondisikan dulu. Nah, semuanya jadi simple, sepertinya simple, itu karena hanya tinggal menggunakan. Dulu waktu saya mencoba membuat itu dengan teknik setting program di Ilmu Energi Spiritual Nusantara, itu ribet sekali. Ada banyak persiapannya. Misalnya kita harus tahu dulu targetnya ini mau ngapain gitu. Oh, targetnya ini, sepertinya menggunakan energi kasih sayang. Tujuannya apa? Oh, untuk begini-begini. Oh, kebutuhannya energi kasih sayang, betul. Kemudian untuk menggunakan energi kasih sayang itu dibutuhkan pusen apa saja yang aktif. Oh, pusen ini. Oh, jalur energi yang digunakan apa aja, ini. Harus dipersiapkan. Kemudian diaktifasi. Cara mengaktifasinya ya disetting. Jadi setiap orang yang menggunakan PIN tersebut, PIN CKS tersebut, maka pusat energinya aktif, jalur energinya juga bisa digunakan. Dikondisikan dulu, kemudian jalur energinya dikondisikan, pusat energinya dikondisikan, kemudian diaktifkan, energinya dialirkan, kemudian siap dipergunakan PIN tersebut atau energinya siap dipergunakan. Energi matangnya disebut sebagai energi pink. Padahal itu ada banyak loh. Kalau nggak salah itu melibatkan ada energi hijau, energi biru, diramu, diracik, sehingga penampakannya bisa pink. Tapi sebetulnya di dalamnya ada banyak jenis energi. Gitu. Nah, begitu juga dengan kesadaran jiwa tenang. Kesadaran jiwa tenang ini enak sekali disebut. Oh ya, bisa aktif dengan menggunakan ini gitu. Tapi sebetulnya urutan ketika membuat program tersebut, PIN tersebut juga panjang, nggak asal begitu saja begitu. Harus saya pelajari dulu energi apa yang bisa membawa masuk pada jiwa tenang. Langsung diaktifkan itu kadang-kadang juga tidak bisa, harus dilunakkan dulu dengan menggunakan energi pink. Setelah dilunakkan, kemudian diaktifkan, dialirkan energinya masuk kepada
bagian ini. Dan sebelumnya juga energi yang aktif itu berasal dari pusen ini gitu. Pusennya dibangkitkan, pusennya dibangkitkan, jalur energi dikondisikan tuh dibersihkan, disiapkan gitu. Kemudian energinya aktif mengalir melalui trigger pemicu dari pusen dasar. Pusen dasar sebelumnya juga harus diaktifkan dengan adanya trigger dari cahaya Tuhan, energi cahaya Tuhan mengaktifkan cakra pusen dasar, energinya aktif kemudian mengalir mengkondisikan pusat-pusat energi, jalur-jalur energi, kemudian energinya mengalir ke pusat energi yang dibutuhkan, energinya mengalir melalui jalur-jalur energi, kemudian masuk ke bagian tertentu, kemudian membypass kerja logika sehingga frekuensinya bisa masuk lebih cepat kepada jiwa tenang. Dikondisikan juga itu logikanya, mengalir ke situ energi ping kasih sayang gitu. Kemudian pin aktivasinya juga harus saya buat yang sesuai dengan kaidah, misalnya NLP. Kata-katanya juga harus sesuai supaya membuat orang jadi lebih mudah juga menerima logikanya gitu. Ketemulah rileks, tenang, damai. Dan tidak hanya begitu saja, ketika sudah jadi harus saya cobakan. Ketika awal program saya dimulai tahun 2012, itu yang ikut kan melalui Kaskus, itu kan banyak sekali. Bisa ratusan atau bahkan ribuan orang yang ikut program itu. Jadi saya punya data klinis hasil dari percobaan di antara semua peserta program yang jumlahnya banyak. Jadi bisa saya amati. Sekali jadikah buat program? Ya enggak juga, berkali-kali. Jadi ada banyak hal sebetulnya, yang terjadi. Tidak hanya begitu saja begitu, tapi banyak sekali gitu. Yang sekarang alhamdulillahnya bisa dinikmati dengan baik. Maafkan ya, ini terlepas ininya HP-nya. Sekarang bisa dinikmati dengan enak. Dan tujuan saya membuat aplikasi itu CKS, RTD, ada yang akan saya boost untuk lebih sering dipergunakan di masa depan adalah sadar, tenang, hadir sekarang. Sekarang masih CKS, RTD, beberapa orang yang sudah merasakan kick on, booster energi, kesadaran positif. Dan banyak lagi program energi hijau, penyembuhan, sehat-sehat, atau mungkin ada banyak sobat RTD yang dapat hasil dari special request untuk kondisi tertentu. Saya buatkan setting program energi yang custom juga.
Jadi sebetulnya ada banyak hal urutan teknisnya ketika membuat sebuah program energi. Kalau sekarang saya buat ya sama juga dengan cara yang urutannya sama juga seperti itu. Saya lebih mudah membuat karena sudah terbiasa. Walaupun sepertinya ribet, tapi kalau sudah terbiasa ya sudah. Jadi tahu tujuannya untuk apa, kemudian energi yang dibutuhkan apa, energinya berasal dari pusen yang mana, pusen yang terlibat apa aja, jaringan energinya apa aja yang dipakai, yang dialiri, kemudian pembangkitnya energi yang mana, kemudian pin aktivasinya apa, dan juga melihat kepada kondisi setiap orang yang menggunakan pin tersebut. Ada banyak ya video ya, nggak apa-apa ya, alhamdulillah sekarang Sobat RTD tinggal memakai, alhamdulillahnya begitu. Jadi keribetan saya nggak usah diikutin. Jangan sampai Sobat RTD juga ribet sama seperti saya yang membuat, jangan. Harusnya lebih gampang karena sudah ada aplikasinya, tinggal digunakan, masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang, nggak usah mikirin lagi pusat energi lah, cakra lah, mandala lah, jalur energi lah, pingala, dan inilah gitu. Nggak usah ikut-ikut ribet lagi, gunakan aja apa yang ada. Mending menggunakan aplikasi tersebut, bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian mengamati, mengarahkan, dapatkan hasil. Nah, gitu aja dulu sharing saya kali ini. Coba jangan lupa dilihat di kolom deskripsi, saya sertakan link ke artikel saya yang sesuai dengan tema kali ini. Kemudian juga jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel makin berkembang dan makin banyak orang yang teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang ataupun berada lebih lama di dalam kesadaran jiwa tenang. Itu aja ya. Terima kasih udah nonton video ini dan video-video yang lain. Terima kasih juga yang udah mulai share video-video yang ada di RTD Channel. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dalam video ini. Itu aja, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.